potensi ini tidak bisa hanya sekedar dimanfaatkan hanya untuk satu sektor saja. Untuk menghasilkan namanya agroforestry, ekowisata, yang tentunya kita harus memiliki namanya inovasi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam lestari untuk kita semua. Di video kali ini kita bakal nge-review teman-teman pemuda yang menginisiasi dan menginovasi di mana bahwa pengembangan yang ada di Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonabolango yang kedepannya ini akan menjadi sebuah inovasi desa wisata, dan tentunya kita lihat saja apa yang menjadi potensi dan semua yang terkandung di daerah ini. Untuk itu lebih serunya kita langsung ke lokasi. Dan ini kita lihat merupakan pintu utama. Di sini sudah difasilitasi oleh jembatan. Kemudian di sini juga masih ada daerah aliran sungai, dan alhamdulillah pemerintah desa sudah memfasilitasi untuk ke tempat ini adanya fasilitas jembatan ini. Dan tentunya mari sama-sama kita lihat langsung di lokasi. Oke, mari kita lihat. Teman-teman juga sudah berada di lokasi ini, di mana bahwa sesuai dengan inovasi dari teman-teman bahwa lokasi ini akan dikembangkan menjadi sebuah desa inovasi dan wisata agrowisata. Dan saat ini mereka sementara melakukan pembersihan dan pembenahan di lokasi ini, dan tentunya ada teman-teman pemuda di sini yang sementara ya bersih-bersih, menata apa yang akan mereka kembangkan di desa ini. Dan tentunya kita lihat bersama bahwa potensi sumber daya alam yang sangat banyak di sini. Mudah-mudahan ini teman-teman yang akan mereka kembangkan. Oke, dan kita menuju ke lokasi agrowisata, pengembangan agrowisata dan penanaman seperti buah sayur-sayuran dan buah-buahan lainnya. Itu ada di lokasi sebelah. Namun untuk ke sana kita harus menyeberangi sungai yang cukup deras ini, dan sungai ini juga menjadi salah satu potensi wisata adrenalin seperti river tubing dan wisata-wisata air lainnya. Sehingganya apa yang saya katakan tadi bahwa di sini sangat melimpah sumber daya alamnya. Yuk kita langsung. Oke, dan saat ini kita sudah berada di lokasi yang akan dikembangkan sebuah wisata agrowisata. Jadi seperti apa yang teman-teman gagas bahwa di lokasi ini juga akan ditanami sayur-sayuran dan rempah-rempah serta buah-buahan, di mana para wisatawan datang di sini tidak hanya untuk datang berfoto, tapi itu juga para wisatawan dapat memetik langsung hasil dari kebun yang ada di sini, kemudian dimasak di sini dan juga dimakan di sini. Tentunya pengembangan agrowisata ini tetap pada tidak dapat merusak lingkungan, juga tetap seperti apa yang sudah kita sampaikan di sini. Tentunya ini harapan jadi teman-teman, dan kebetulan di lokasi ini ada teman-teman peternak yang saat ini sementara berteduh karena hujan. Jadi kita langsung bincang-bincang dengan mereka aja. Oke, selamat sore. Di kesempatan kali ini kami para teman-teman pemuda peternak juga ada perwakilan dari tokoh masyarakat, dan pada kesempatan kali ini kami melalui sebuah gagasan dan inovasi teman-teman memikirkan bagaimana lahan-lahan tidur yang ada di Desa Meranti, ya, Desa Meranti, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bonabolango ini agar dapat menjadi produktif. Nah, pada kesempatan kali ini telah hadir wakil dari masyarakat setempat, juga ada Bapak Faisal Mohi sebagai tokoh masyarakat, dan juga teman-teman sebagian peternak yang sementara beraktivitas di luar sana. Akan tetapi pada sore hari ini kami awali dulu dengan kira-kira bagaimana potensi yang ada saat ini agar dapat dikembangkan sebagai sebuah inovasi wisata. Tentunya tidak hanya inovasi wisata berbasis masyarakat, juga berbasis dengan pertanian.
di mana harapannya sumber daya alam yang ada di sini dapat dimanfaatkan secara baik-baik. Untuk itu, untuk mengawali, mungkin saya akan lebih memohon kira-kira gambaran umum dari pelaksanaan program inovasi desa ini seperti apa. Mulai dari Bapak Yamin Yahya ya. Saya perkenalkan dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami pada siang hari ini. Ini tepatnya kita berada di lahan tidur yang ada di Desa Meranti. Kalau kita melihat untuk potensi alam yang ada di Desa Meranti, ini sangat memungkinkan untuk kita kelola bagaimana untuk menghasilkan namanya agroforestry, ekowisata, yang tentunya kita harus memiliki namanya inovatif dan pendampingan. Dan selalu kita bermitra dengan pihak-pihak yang terkait dalam menjabarkan tugas-tugas yang ada. Dengan suasana alam yang seperti ini, tentunya di Desa Meranti ini banyak tetap natural ya. Ya, tetap natural, secara alami. Bagaimana kita akan kelola ini sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Dalam sisi arti di sektor pertanian, peternakan, ya, perkebunan, kehutanannya, serta pariwisatanya ini sesuai dengan harapan kita semua, insya Allah akan berkembang. Begitu. Dengan pendampingan seperti ini melalui mitra-mitra yang ada, dengan tokoh-tokoh potensial yang ada di wilayah kita, ya, kita manfaatkan peluang yang ada supaya ke depan ini Kecamatan Tapa, lebih khusus di Meranti ini akan dipandang oleh orang akan memiliki suatu namanya tempat yang lebih khusus ya, artinya surga tersembunyi buat kita semua. Saya kira ini Pak. Begitu. Jadi kalau kita melihat sumber daya alam dan potensi pendukung yang ada ini sebenarnya sangat berlimpah. Tapi sebagai sebuah perjalanan kita membutuhkan langkah awal. Bagaimana membuka ini, gagasannya seperti apa, dan kira-kira harapan di tahap awal ini seperti apa? Saya kira harapan kita semua, mari sama-sama kita untuk melakukan gerakan bersama membangun desa. Banyak peluang-peluang yang harus kita lakukan. Ini cuma artinya nanti ada semacam perhatian dari pemerintah desa, pemerintah kecamatan, dan kabupaten bagaimana kita untuk melakukan menopang apa yang ada menjadi tuntutan daripada masyarakat. Sehingganya ini perlu ada penjabaran lebih khusus dan pendampingan. Apalagi di samping kami ini kan ada tokoh masyarakat juga ya, sesepuh kita ya, bisa memberikan statement untuk kita ke depan bagaimana desa ini supaya menjadi harapan dari kita semua. Gitu. Tentunya akan lebih indah jika mungkin salah satu tokoh masyarakat yang mungkin punya inovasi mungkin dari luar daerah kiranya bisa dapat diterapkan di Desa Meranti ini khususnya. Untuk itu mungkin kita butuh arahan dan juga sebuah gagasan untuk dapat memanfaatkan lahan produktif yang ada di sini. Selanjutnya Bapak Faisal mungkin bisa ada arahan sedikit mengenai inovasi yang ada di desa ini. Baik, terima kasih. Yang pertama tentu saya sangat berbahagia karena pada sore hari ini saya berada di sebuah tempat yang sungguh sangat luar biasa. Ya. Potensi sumber daya alamnya sangat melimpah ruah. Dan tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Yamin Yahya yang juga tokoh masyarakat, beliau juga sudah memberikan contoh yang baik, positif, bahkan sudah sampai ke tingkat nasional, bagaimana memperkenalkan pertanian, bagaimana beliau bisa menjaga hutan yang ada di sini, lingkungan yang ada di sini, sehingga beberapa kali mendapat penghargaan untuk ke Istana Negara. Nah, potensi ini tidak bisa hanya sekedar dimanfaatkan hanya untuk satu sektor saja. Nah, kami melihat potensi ini bisa kita jadikan multisektor. Ya, potensi yang ada di sini. Dia tidak hanya sekedar untuk bertani, tetapi bagaimana juga lahan yang dengan sumber daya alam yang melimpah ini juga kita bisa mengembangkan peternakan di sini. Kita bisa mengembangkan perikanan di sini karena memang di sini sumber airnya sangat melimpah ruah. Ya, dan tidak pernah semusim-musim kemaraunya juga tidak pernah mengalami kekeringan. Dan ternyata yang tersembunyi dari seluruh yang ada ini adalah bagaimana wisata alamnya kita kembangkan. Tadi kita sudah meninjau beberapa spot yang memang sangat memungkinkan untuk wisata alam yang bisa memicu adrenalin. Ya, dan saya kira ini sangat digemari. Ya, banyak yang penggemar-penggemar aventurir, banyak penggemar-penggemar ya petualangan
yang saya kira ketika ini kita tata semaksimal mungkin, kita atur, maka akan menjadi sebuah ekowisata yang menggiurkan untuk didatangi. Tetapi kalau saya berpikirnya begini, orang ketika berwisata, ketika mereka balik, mereka juga harus dapat ilmu. Ya. Jadi ini akan kita bikin semacam jadi universitas alam di bidang pertanian, peternakan maupun perikanan. Nah, ini akan coba kita kembangkan, ini akan coba kita rintis, dan saya didampingi oleh pemuda-pemuda hebat yang saya kira sangat-sangat konsen di bidangnya masing-masing, seperti ini adik saya Azwar Hunawa, ya, yang memang kita tahu bersama adalah seorang sarjana perikanan yang sukses, ya, juga sudah pernah mengembangkan peternakan baik ayam, dan saya kira juga host juga adalah seorang peternak yang sukses, ya, di bidang unggas bebek, ya. Saya kira ini ketika ini kita elaborasi semaksimal mungkin, maka seluruh potensi yang ada ini saya kira mampu membuat sebuah hasil yang sangat maksimal. Oleh karena itu saya berkomitmen bersama seluruh teman-teman ini untuk mari kita mulai. Ya, kita awali, dan di Meranti ini kita jadikan sebagai percontohan, demplot. Ya, saya kira apa yang telah dirintis oleh Pak Yamin sebagai salah satu tokoh masyarakat yang ada di Meranti, juga pernah menjadi kepala desa di Meranti, ini adalah sesuatu hal yang sangat positif, sehingga orang akan tahu bahwa di Meranti itu kalau ingin belajar bertani yang baik, menanam sayur, cabai, bawang, ayo kita belajar di Meranti sambil kita berwisata. Ya, ini yang akan coba saya kembangkan dengan didukung oleh pemilik lahan, ya, Pak Yamin, dan juga saya yakin dan percaya seluruh teman-teman generasi muda juga ini akan bekerja bersama-sama untuk bagaimana apa yang kita harapkan ini benar-benar dapat kita wujudkan. Tentunya yang menarik di sini tadi sempat saya dengar ada multisektoral, di mana pengembangan tempat ini yang dengan sumber daya alamnya yang sangat melimpah, dan tentunya yang disebut dengan unik di sini, di mana para pekerja dan para inovator ini ternyata pemuda. Nah, ini sangat potensi yang sangat luar biasa. Mungkin saya mengundang teman-teman yang pemuda lain, teman-teman peternak, mungkin bisa bergabung di sini. Kira-kira bagaimana hal-hal yang dapat kita kembangkan di sini, tentunya melalui sektor-sektor agrowisata dan agrobisnis yang ada. Mungkin saya mengundang teman-teman peternak muda. Nah, ini petani-petani muda. Nah, ini yang unik, di mana kita banyak melihat mungkin di Pulau Jawa atau di daerah lain, para petaninya mungkin usia-usia bapak, tapi di Desa Meranti ini khususnya teman-teman pemuda Tapabulango, mereka memilih untuk bertani untuk bagaimana menjamin ketahanan pangan secara berkelanjutan. Dan alhamdulillah ini sudah hadir teman-teman peternak, mungkin bisa salam sapa dulu di kamera. Pada kesempatan kali ini saya mungkin cukup berbincang dulu dengan saudara saya Azwar Hunawa, yang kita ketahui bersama mungkin salah satu peternak yang muda dari Tapabulango. Kira-kira mengenai sebuah usaha peternakan itu diawali dulu dengan apa? Mengingat bahwa potensi yang ada di sini dengan lokasi-lokasinya juga cukup strategis, kita mungkin akan menyimak beberapa arahan atau mungkin gagasan dan inovasi dari saudara saya Azwar Hunawa. Silakan. Terima kasih. Kami pemuda peternak sangat mengapresiasi inovasi yang akan dilakukan oleh Bapak Faisal Mohi, terutama salah satu bidang yang akan dikembangkan dalam satu usaha yang ada di satu wilayah ini, yaitu peternakan. Nantinya kita para pemuda akan mengembangkan salah satu peternakan, yaitu peternakan ayam. Ayam kampung ya? Ayam kampung. Oke, selanjutnya kalau tadi dari peternakan ayam kampung, selanjutnya kita menerima informasi atau gagasan-gagasan inovasi dari salah satu petani milenial yang kita ketahui bersama bahwa saudara Sadam ini atau Ferdianto Hunawa ini pertanian yang berbasis lokal tapi modern dan internasional, di mana menggunakan peralatan-peralatan yang cukup modern, di mana aktivitasnya membantu para petani-petani lokal untuk dapat
membajak tanah dengan cara modern, memanen jagung dengan cara modern. Kiranya Saudara Sadam pun bisa memberikan inspirasi atau inovasi gagasan pada kesempatan sore ini. Ya, terima kasih yang diberikan. Aktivitasnya seperti apa? Ya, aktivitas kami para pemuda tani yang ada di Tapabulango, terutamanya pada tanaman-tanaman seperti hortikultura, tanaman pangan. Bagaimana kita bisa menjadikan pola tradisional itu kita alihkan ke modern supaya produktif, produksi dan hasil yang diharapkan para petani itu melimpah, seperti jagung, padi, sayur-sayuran. Kita ubah pola tanam yang dilakukan oleh masyarakat itu dari yang tradisional ke yang modern, seperti tanaman pengolahan tanah menggunakan traktor, bagaimana kita membuat bedengan menggunakan alat-alat pembuat bedengan seperti itu, dan bagaimana kita memanen hasil-hasil pertanian dengan mesin-mesin pertanian. Ya, seperti itu. Nah, apa itu ada DP beda yang sangat signifikan ketika masyarakat masih gunakan pola lama dengan ketika masyarakat coba gunakan pola modern dalam mengembangkan pertanian. Jadi kan begini, ketika kita ajak mereka untuk bagaimana merubah pola, kita harus berikan edukasi ke mereka bahwa ternyata pakai yang modern hasilnya bagaimana ketika dibandingkan dengan ketika orang gunakan pola tradisional. Kalau kita menggunakan pola tradisional itu waktu untuk mengolah tanah itu lama, dan dari hitung-hitungan ekonomi menggunakan pola modern dan tradisional itu, pola modern lebih menguntungkan dari pengolahan tanah lebih cepat, murah. Begitu juga cara pemanenannya. Kalau menggunakan modern dan tradisional itu, kalau panen jagung, kalau menggunakan pola tradisional untuk 1 hektar itu sampai 5 hari, bahkan ada yang sampai 10 hari. Tapi hanya menggunakan mesin modern 3 jam, bahkan 3 jam sampai 4 jam 1 hektar sudah terisi di karung semuanya begitu. Terus kalau DP pengolahan tanah, jadi kan begini, masyarakat mungkin karena terbiasa dengan pola tradisional yang hanya sekedar mencangkul, lalu kemudian paling tinggi mungkin bajak pakai sapi. Nah, ketika kita bajak dengan alat-alat modern, apa pengaruhnya terhadap kesuburan tanah misalnya? Kalau kita menggunakan alat tradisional seperti bajak atau mencangkul, itu kedalaman yang dibajak itu hanya sekitar 9 sampai 12 cm. Kalau kita menggunakan alat-alat modern seperti traktor, hand traktor dengan traktor roda 4, 15 sampai 20 cm, itu tanah itu dibalikan. Oh iya. Jadi ada penggemburan tanah yang bisa meningkatkan kesuburan begitu. Ya. Oh iya. Ini memang menarik ini Pak Hos ya. Jadi tidak banyak sekali ya, mulai dari peternakan sampai dengan pertanian yang dapat kami kembangkan di sini. Oke, jadi demikian dulu bincang-bincang hangat dan juga diskusi kita di sore yang hari ini. Meskipun dengan curah hujan yang cukup tinggi saat ini dengan musim-musim hujannya di Kecamatan Tapa dan mungkin seluruh Kabupaten Bonemulango, tidak dapat menunda semangat kita untuk teman-teman tetap produktif bertani, beternak, sehingganya apa yang harapan dan hasil yang kita inginkan dapat kita capai bersama-sama. Saya rasa demikian, sampai jumpa di inovasi pertanian berbasis lokal di berikut.